Di kesimpulannya, jadilah muslim yang utuh, muslim yang kafah. Kemudian, jangan sekedar kita menghadirkan ketaatan secara pribadi, tapi harus punya sumbangsi untuk nilai-nilai sekitaran kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka jadi muslim yang berkemajuan, orientasi terdekatnya bangun bangsa kita. Ayo jadi yang paling hebat, yang arsitek, ayo bangun negeri kita lebih baik. Yang masuk ke jurusan ekonomi, bangkitkan ekonomi bangsa kita supaya stabil, tinggi. Kalau bisa kalahin tuh dolar, malu. Satu, masa lawannya 15.000. Satu 15.000 tuh. Mau beli apa? Tempe berapa? $1. Oh, $1. Kenapa? Karena malu 15.000. Orang luar tuh 1:1, 1-2. Kita 15.000. Turunin tuh, tekan terus, tekan. Kalau bisa 1:1. Ya, ayo. 1 tambah 1. Berapa? Gitu kan? Teruskan. Turunkan. Kalau perlu nilai kita lebih hebat dibandingkan yang lain. Bangkit. Ilmu pelajari. Tambahkan. Insya Allah kalau sudah seperti itu, maka inspirasi bangsa ini akan memberikan suasana yang cerah pada nilai-nilai kehidupan, tapi niatkan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap insya Allah? Jangan takut kalau kita mempraktekkan agama, apalagi demi membangun bangsa, itu dijamin oleh undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan penduduk, tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bagi kita, belajar itu ibadah. Bagi kita, sholat itu ibadah. Bagi kita, beribadah kepada Allah tidak bisa dipisahkan dan memberikan hal yang terbaik dalam urusan dunia. Kita bukan liberal. Orang liberal itu melanggar undang-undang. Seharusnya tangkepin tuh karena melanggar undang-undang. Karena dia berusaha memisahkan kita dari agama. Negara kita menjamin kemerdekaan beribadah untuk beragama. Dia memisahkan kita dengan agama. Makanya sebetulnya orang liberal itu nggak boleh hidup di Indonesia. Catat kata-kata saya viral nih. Nggak bisa, karena melanggar undang-undang. Nggak boleh sebetulnya. Nah kita ini kadang-kadang sedang diracuni pikiran pada hal-hal yang tidak baik, nggak tepat gitu. Kembalikan kepada tatanan yang benar. Itu undang-undang sudah bagus, Pancasila sudah bagus, dan sesuai dengan nilai-nilai pengamalan kita. Konsep amalnya sesuai agama masing-masing. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, itu adalah syariat kita. Kalau kita puasa, tuntunan kita hormati agama lain. Jangan kita paksa la ikraha fiddin, cuman tampilkan dakwah yang lembut dan baik sebagai tampilan dari akhlak yang islami. Cuma kalau ada orang menyoal tentang cara kita sholat, cara kita ibadah, itu melanggar undang-undang. Makanya ketika ada orang kemudian melanggar jilbab, ada orang menyoal celana, menyoal jenggot, maka itu harus dibatalkan demi hukum. Batallah demi hukum. Jelas? Karena melanggar ketentuan undang-undang, gak bisa kalau disoal selesai gitu. Halo, kenapa jadi seperti ini? Tegang. Tenang saja, kalimat itu dijamin oleh undang-undang, itu kan? Baik. Siap teman-teman sekalian? Ya, kita jadi lebih baik. Insya Allah jadi muslim yang mulia dan cintai bangsa kita karena kita hidup di sini, tinggal di sini dengan cara menunaikan tuntunan agama kita untuk melahirkan hamba-hamba yang taat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cinta Pancasila NKRI tapi menyoal orang yang ibadah apalagi umat Islam, dia tidak mengerti sejarah. Karena tidak mungkin ada muslim Indonesia mengkhianati tanah tumpah darahnya. Saham kita tinggi di negeri ini, maka mustahil kita kemudian tidak mencintai negeri ini. Kalau ada orang yang paling cinta di negeri ini, maka orang pertama itu pasti adalah orang Islam. Muslim yang benar akan mencintai bangsanya dan melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.